Luis Milla mundur dari pelatih Persib Bandung. Ini analisisnya menurut Bungkus. Mark Klok tetap santai, Persib Bandung alami krisis staf pelatih. Beda dengan Febri, Ezra Walian diserbu pujian warganet termasuk rekan setim. Kronologi kasus dugaan pungli seleksi wasit Liga 1 jelang hadapi PSM. Manajemen Persib fokus lakukan ini. Halo football lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Kronologi kasus dugaan pungli seleksi wasit Liga 1. Dugaan pungli pada proses seleksi wasit Liga 1 dan Liga 2 untuk musim 2023-2024 jadi sorotan. Berikut kronologi kasus dugaan pungli seleksi wasit Liga 1 dan Liga 2. PSSI menggelar seleksi wasit Liga 1 dan Liga 2 pada 15-16 Juli lalu. Proses itu diikuti 161 wasit, 2 asisten wasit FIFA, dan 1 wasit AFC Elite River. Untuk meningkatkan mutu seleksi, PSSI menggandeng Asosiasi Sepak Bola Jepang selama prosesnya. 2 petinggi JFA, Yoshimi Ogawa dan Toshiyuki Naki memantau langsung seleksi wasit Liga 1. Dari total 164 peserta, terdapat 55 wasit yang mengikuti tes memimpin pertandingan Liga 1, sebanyak 27 wasit plus 1 wasit AFC Elite River yang lolos. Kemudian 18 wasit dipilih untuk memimpin pertandingan Liga 1 dan sisanya di Liga 2. Namun dugaan pungli mewarnai seleksi wasit Liga 1. Hal itu diungkapkan oleh koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, yang menyebut ada pat gulipat demi mendapatkan satu tempat di lapangan hijau. Akmal menyebut terdapat transaksi di bawah meja untuk memuluskan calon wasit agar bisa lolos seleksi. Ia mengatakan ada calon wasit yang diminta membayar 500.000 agar bisa mendapat bocoran jawaban tes tertulis. Kemudian ada pula permintaan membayar 1 juta agar bisa dibantu lolos ke tes fisik dan law of the game. Tes sendiri terdiri dari 3 kategori, yakni tes fisik, bobot nilai 60, tes law of the game, bobot 20, dan tes video bobot 20. Menanggapi dugaan pelanggaran serius, Bareskrim Polri melalui Satgas Anti Mafia Bola memanggil Ketua PSSI Erick Thohir sebagai awal dari pengusutan kasus ini. Erick dipanggil polisi pada Senin, 17 Juli. Erick mengutus seorang direktur berinisial A yang berstatus direktur perwasitan. Hingga berita ini ditulis, PSSI belum memberikan tanggapan resmi. CNNindonesia.com sudah menghubungi anggota EXO PSSI Arya Sinulinga, namun permintaan wawancara belum digubris oleh yang bersangkutan. Mark Klok tetap santai, Persib Bandung alami krisis staf pelatih. Bang Bes mengikuti jejak pengunduran diri Milla karena merasa dirinya direkrut sang pelatih untuk membantu Persib. Krisis staf pelatih yang menghampiri Persib Bandung tidak mengganggu persiapan Pangeran Biru menjelang laga tandang melawan PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Sabtu 22 Juli. Persib ditinggalkan Luis Milla beserta kompatriotnya Manuel Perez Casalana dan Carlos Grant Rodriguez yang mengundurkan diri selepas bermain imbang 2-2 kontra Dewa United pada akhir pekan kemarin. Terbaru, 1 asisten pelatih lainnya turut mengundurkan diri, yakni Bayu Eka Sari. Praktis Persib kini hanya menyisakan pelatih fisik Yayas Sunaria dan 2 pelatih kiper Luisinho Passos dan Imade Wirawan. Persib untuk sementara ditangani Yaya dalam mempersiapkan tim menghadapi PSM, sedangkan pelatih fisik diambil dari diklat Persib, yakni Gilang Fauzi. Yaya memimpin latihan ditemani pelatih fisik diklat Persib Gilang Fauzi. Staf kepelatihan kiper masih ditangani Luisinho Passos dan Imade Wirawan. Kendati demikian, Klok tetap yakin rekan-rekannya tidak terpengaruh besar dengan situasi yang dihadapi tim.
Pemain naturalisasi ini berharap penggawa Persib bisa memanfaatkan hasil tidak bagus yang diperoleh PSM pada laga kandangnya. PSM menjalani laga kandang pertamanya saat dikalahkan Dewa United 2-1. Semua tahu kondisi Persib tanpa pelatih kepala, tapi pemain harus bangkit dan tetap kasih maksimal untuk meraih kemenangan di sana. Karena PSM situasinya sedang down juga, ini kesempatan buat kami untuk meraih hasil maksimal, ujar Klok dilansir laman resmi Persib. Luis Mia mundur dari pelatih Persib Bandung. Ini analisisnya menurut Bungkus. Pengamat sepak bola Bungkus, sapaan akrabnya M. Kusnaini, meyakini keputusan Luis Mia untuk mundur dari pelatih kepala Persib bukan didasari oleh capaian tim Maung Bandung yang belum pernah menang sejauh ini, melainkan lebih kepada masalah personal. Dikutip pada Rabu 19 Juli 2023 dari laman tribun.com, Bungkus pun berikan analisa cerdasnya. Secara teknik, Luis Mia sebetulnya belum bisa disebut gagal karena baru 3 pertandingan di awal musim yang belum bisa dinilai kinerjanya. Jadi saya kira Mia mundur lebih karena alasan personal, bukan karena alasan teknik terkait performa tim, ungkapnya saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp Sabtu 15 Juli 2023. Namun apabila harus dicari penyebabnya, maka menurutnya hal tersebut dipengaruhi oleh kurang optimalnya penampilan pemain asing barunya, yakni Tyrone Del Pino dan Alberto Rodriguez Martin. Walaupun ada yang kurang optimal, itu adalah rekrutan pemain. Terutama pemain asingnya. Alberto sejauh ini belum menunjukkan level permainan yang menjanjikan. Minimal karakter mainnya kelihatan kurang pas dengan sepak bola Indonesia. Selain itu, Persib juga tidak mendapatkan gelandang serang atau pengatur serang yang bagus. Bahkan Tyrone Del Pino harus cedera serius sebelum kita bisa melihat kemampuannya secara utuh. Persib membutuhkan bek yang cepat dan kuat seperti Daisuke Sato, tapi posturnya lebih menjanjikan, plus pemain asing yang benar-benar bisa jadi playmaker atau pemain bertipe nomor 10, ungkap Bungkus. Sedangkan untuk pengganti Luis Mia, Kusnaini pun menyarankan agar Persib dapat mencari pelatih yang sudah memiliki pengalaman dan pemahaman dengan kultur Liga 1. Tinggal Luis Mia jelang hadapi PSM. Manajemen Persib fokus lakukan ini. PSM akan menjamu Persib di Gelora B.J. Habibie Sabtu 22 Juli. Kesempatan untuk pasukan Ramang memanfaatkan kondisi sulit Persib pasca ditinggal Luis Mia. Persib harus kehilangan pelatih secara tiba-tiba menjelang pertandingan tandang mereka menghadapi PSM di pekan keempat Liga 1 musim ini. Hal ini tentu menjadi keuntungan buat pasukan Ramang. Jatnika Sadili mengatakan saat ini Persib akan fokus mencari pengganti Luis Mia. Olehnya untuk sementara Persib akan ditangani oleh Yaya Sunaria yang juga pelatih fisik dari Persib. Fokus Persib akan mencari pelatih kepala dan untuk sementara Persib ditangani oleh Yaya Sunaria. Katanya saat dihubungi Minggu 16 Juli lalu menjelang menghadapi PSM, Jatnika mengungkapkan hal ini bukanlah situasi yang mudah, apalagi ditinggal oleh pelatih kepala secara mendadak. Dengan kepergian Mia, lanjut Jatnika, manajemen percaya bahwa Persib mampu tampil konsisten dalam menghadapi juara musim lalu PSM di pertandingan tandang mereka selanjutnya. Memang ini situasi yang tidak mudah, namun Persib tetap harus berjalan dan mengarungi musim ini sebaik mungkin. Tim akan berjuang maksimal untuk meraih hasil terbaik dalam setiap laga, ungkapnya. Beda dengan Febri, Ezra Walian diserbu pujian warganet termasuk rekan setim berkat tendangan pisang. Akun Instagram Ezra Walian langsung diserbu warganet yang dipastikan para bobotoh termasuk utamanya para rekan setimnya usai laga Persib versus Dewa United. Serbuan komentar yang diterima Ezra ini beda dengan akun Instagram Febri Haryadi yang banyak merasa kecewa atas aksi Febri tersebut. Bahkan muncul juga komentar yang meminta Febri out dari Persib. Hujan pujian bermunculan di bagian komentar akun Ezra Walian karena memang penampilan pemain jebolan Akademi Ajax itu mampu menunjukkan kualitasnya meski hanya sebagai pemain pengganti di babak kedua.
Menit ke-66, Luis Milla melakukan rotasi bagi dua pemainnya dengan memasukkan Putu Gede dan Ezra Walian yang menggantikan Rian Kurnia dan Victor Igbonivo. Setelah Ezra masuk tersebut, Persib kena petaka karena di menit ke-68 Febri Haryadi mendapatkan kartu kuning kedua usai menghentikan laju Egy Maulana di sisi kiri pertahanan Maung Bandung. Hal tersebut memaksa Persib bermain dengan 10 pemain di saat tertinggal 1 gol dari Dewa United. Namun, semangat Persib saat itu menyamakan kedudukan tidak pernah surut. Hingga akhirnya, gol yang ditunggu-tunggu Bobotoh pun lahir pada saat laga memasuki menit ke-90+2 lewat kaki Ezra Walian. Ezra Walian mencetak gol indah dari peluang sepakan bebas untuk menyamakan kedudukan. Ezra berhasil mengarahkan tendangannya ke sudut kiri atas gawang Dewa United, tidak mampu dijangkau Sonny Stephens. Gol Ezra membuat papan skor menjadi 2-2 bagi kedua tim. Penampilan Ezra Walian yang masuk di menit ke-66 dan mencetak gol di menit tambahan 90+2 langsung menuai pujian di akun media sosialnya. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.